Saya menyampaikan ini kepada mereka apa yang harus bersiap oleh STT Jakarta. Padahal kita sudah tahu STT yang menjadi leading institution di Indonesia STT Jakarta ya. Profesornya banyak, dokternya banyak, publikasinya banyak. Tapi ketika saya sampaikan ini mereka ternyata belum meresponnya secara sempurna. Yuk apa tidak? Ada 4 tantangan. Saya katakan ibu bapak tantangan pendidikan tinggi. Ibu bapak harus membedakan antara penyelenggara pendidikan tinggi dan pengelola perguruan tinggi. Kita semua yang hadir di sini adalah pengelola perguruan tinggi, bukan penyelenggara. Penyelenggara pendidikan tinggi itu adalah yayasan. Ada yayasan Bapak Ibu. Saya membuat kata tantangan pendidikan tinggi itu bermakna bahwa yang harus merespon tantangan ini bukan hanya pengelola, tapi juga penyelenggara, yaitu yayasan. Apa yang pertama Bapak Ibu? Yang pertama adalah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Tentunya kan Ibu Bapak sudah tahu. Tapi tantangannya apa sih? Tantangannya adalah begini Pak. Tolong dipastikan di institusi kita masing-masing tridharma perguruan tinggi yang kita laksanakan itu harus mampu membawa daya saing. Harus mampu membawa daya saing. Jika daya saing kita adalah daya saing lokal, kita hanya dapat memberikan akreditasi baik bahkan tidak memenuhi syarat kerja. Sekali Bapak Ibu ya, jika tridharma perguruan tinggi yang kita laksanakan itu hanya memiliki daya saing lokal, daya saing provinsi, Ibu Bapak sekalian, itu peringkat kita itu hanya akan memperoleh peringkat paling tinggi baik atau C. Kalau begitu maka kalau kami ingin menjadi dapat baik sekali atau B, apa yang harus kami lakukan? Pastikan bahwa tridharma perguruan tinggi Ibu Bapak itu mampu membawa daya saing institusi kita ke daya saing nasional. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tridharma. Bagi pertama apa Bapak Ibu? Pendidikan dan pekerjaan. Sudahkah Ibu Bapak pastikan bahwa dari sisi pendidikan pengajaran roh utamanya adalah kurikulum? Sudahkah Ibu Bapak pastikan kurikulum yang Ibu Bapak sekarang implementasikan itu adalah kurikulum KPT 4.0 yang berbasis kepada output based education, yang sesuai dengan level KKNI dan SKKNI-nya, yang mampu membawa capaian pembelajaran manusia itu bisa. Itu Bapak Ibu, sudah kan? Ada di sini Bapak Ibu yang mewakili Prodi? Ada Prodi Bapak? Tapi nggak ada? Nggak ada Prodi? Yang dari skriptura? Dari pidana mutu? Yang dari Desru juga sama? Tolong nanti ditanyakan Bapak. Karena salah satu syarat perlu untuk memperoleh peringkat itu adalah pengelola perguruan tinggi program studi itu sudah mengimplementasikan kurikulum berbasis UB. Ibu Bapak pernah dengar nggak kurikulum berbasis UB? Outcome based education. Ini Bapak. Ini kalau ditanyakan. Ini salah satu. 4 syarat perlu program studi itu adalah: 1, mengenai intake dan dosen tetapnya. Pastikan intake-nya bertumbuh, atau kalau mengalami penurunan, paling tidak selama 3 tahun penurunannya tidak boleh lebih dari 20%. Yang kedua, dosen tetapnya. Pastikan paling tidak ada 5 dosen tetap yang sesuai dengan bidang. Jadi kalau Ibu Bapak membuka program sarjana teologi, pastikan bahwa magisternya adalah magister teologi atau magister terapan di bidang teologi. Tidak boleh yang lain. Supaya dikatakan oleh Ibu Bapak memenuhi syarat yang ada. Dan nomor 3, masih jalan yang pertama, pastikan bahwa Ibu Bapak telah memiliki kurikulum KPT 4.0. Tahu Bapak pernah dengar ini ya? Ini Bapak Ibu yang menjadi tugas kita di penyuluhan mutu untuk memastikan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak sekalian, ini adalah syarat
ibu bapak telah memiliki SPMI dan telah mengimplementasikan SPMI dan mengukur efektivitasnya. Itu salah satunya ibu bapak. Jadi kalau ibu bapak, apalagi ibu bapak saya sampaikan nanti dalam konsep yang ketiga ibu bapak ya. Ibu bapak ada yang membuka sarjana pendidikan agama yang hadir di sini, bapak akan ke Lambung. Ya. Bapak akan ke Lambung. Ada sarjana teologi, tapi nama. Ibu bapak teologi berarti masih terlibat PT. Masih terlibat PT. Artinya apa? Kita masih memiliki satu kesempatan untuk memanfaatkan fasilitasi perpanjangan otomatis. Jikalau kita tidak ingin meningkatkan peringkat kita. Tapi jikalau nanti dianggap punya kekuatan dan kemampuan untuk menaikkan peringkat, ibu bapak harus mensubmit kita punya dokumen. Yang STT skriptura, bapak profesinya apa? Teologi, berarti masih PT. Ini terus ini ya? Teologi. Bapak teologi, ibu dari mana? Teologi. Dan terus juga. Bapak dari? Real Batam. Oh, Real Batam. Oh, Real Batam. Dengan Vicky, Pak. Oh, Bapak bikin. Oh, Bapak bikin. Oh, kalau di layar kita sudah ketemu ya, Bapak Vicky ya. Oke, makasih ya Bapak. Nah, itu Bapak. Bapak pendidikan agama. Kami punya 9 program studi. Untuk yang Sarjana dan 6. Sarjana yang 6 ada 3 yang harus masuk ke dalam. Apa itu? PKUD, pendidikan Kristen anak usia dini. Oke. Lalu pendidikan agama Kristen, sama satu lagi psikologi, pendidikan psikologi. Pendidikan psikologi. Ya, kan tapi kita namanya psikologi Kristen. Oh, psikologi Kristen. Oh ya, sama yang dengan yang ada di Sumatera Utara sana. Saya pernah lihat. Sama di IAKN. Iya, oke. Ibu bapak sekalian, apapunnya, apakah itu oleh bank PT yang belum ada lamnya, atau oleh lam yang sudah punya lamnya, yang saya sampaikan tadi syarat perlunya. Tidak boleh tidak bapak. Kalau kita ingin dapatkan peringkat baik sekali, maka yang saya sampaikan tadi itu haruslah mampu membawa daya saing nasional. Seperti apa misalnya? Penelitian. Penelitian ibu bapak adalah mati. Penelitian ibu bapak maksudnya bukan penelitian, bukan kolaborasi penelitiannya, tapi isu yang diteliti. Isu yang diteliti paling tidak ibu bapak harus meneliti isunya yang terkait dengan cakupan nasional. Cakupan nasional. Kalau ibu bapak hanya meneliti soal katakanlah perilaku remaja berpenyimpangan, perilaku Kristen di Bekasi, di Jawa Barat, ini namanya lokal. Tetapi ketika kita melakukan penelitian isunya adalah isu nasional, ibu bapak sebetulnya kita katakan apa? Sudah melakukan penelitian yang membawa kualitas nasional. Publikasi, apa yang harus ibu bapak pastikan? Kalau ibu bapak mau program studinya itu terakreditasi dengan peringkat baik sekali, mohon dipastikan. Kalau boleh, paling tidak publikasi hasil muaran penelitian dosen itu harus dipublikasikan di jurnal nasional terindeks. Paling tidak terindeks Sinta 5 atau Sinta 6. Jadi kalau ibu bapak nanti mau melakukan program reakreditasi, diperhatikan dulu. Kalau nanti bapak kita hanya terpublikasi di jurnal nasional tidak terindeks Sinta, ibu bapak sekalian, itu namanya dengan daya saing lokal. Itu bicara mengenai publikasi. Sama dengan ibu bapak. Kalau ibu bapak melakukan seminar sebagai penciptaan suasana akademik, ibu bapak saya katakan bernasional itu jika ibu bapak telah melibatkan paling tidak 3 provinsi yang berbeda. Kalau hanya ibu bapak 1, itu namanya ibu bapak masih di lokal. Kalau ibu bapak 2, itu katanya masih masuk dalam provinsi. Tapi kalau paling tidak 3, ibu bapak boleh mengklaim menjadi apa? 1, penciptaan suasana akademik melalui seminar hasil penelitian dosen. Seminar tentang apapun itu namanya berskala nasional. Itulah semua bapak ibu yang harus diatur di dalam ini. Biasanya adalah kita lupa hal-hal ini. Sehingga yang terjadi penjaminan mutu yang kita jalankan itu adalah penjaminan mutu yang sifatnya hanya administratif, kelengkapannya saja. Bukan keterpenuhan, keterlaksanaan dari SPM itu sendiri untuk mampu membawa daya saing kita.
Maka saya kemarin sebutnya sangat indah sekali kalau ada di antara yang hadir ini adalah Robinya harus hadir. Karena saya mau menjelaskan itu ke mereka. Karena tidak main-main. Tidak main-main. Yang kedua Ibu Bapak, tridharma yang kita laksanakan itu mampu membawa daya saing internasional kalau kita mau unggul. Kalau kita mau unggul. Barangkali Rio Batam sudah boleh untuk ke sana, starting harus berpikir. Apa sih yang akan kita lakukan dari sisi penjualan mutu kalau kita mau unggul? Yang pertama adalah Ibu Bapak adalah kurikulum kita itu harus mampu menghasilkan profil lulusan kita dengan capaian pembelajarannya di mana ukurannya. Kalau tidak Ibu Bapak adalah kalau saya kira SPT tidak ada masalah. Saya pasti bisa menyatakan kurikulum yang didesain oleh SPT seluruh Indonesia ini sudah yang namanya mampu membawa daya saing ke internasional. Apa itu Bapak Ibu? Saya banyak dengar lulusan-lulusan SPT sudah mampu menjadi peneliti-peneliti di Amerika Selatan dan di Eropa. Sebetulnya nanti kalau asesor datang, Ibu Bapak sudah mampu menyatakan apa? Kurikulum kita itu sudah kurikulum apa? Bernuansa, berkualitas internasional. Karena apa? Kualitasnya direkomendasi oleh negara lain. Makanya apa yang implikasi? Tentunya penguatan kepada bukan hanya bicara manajemen gereja lokal, manajemen gereja Indonesia, Ibu Bapak harus masukkan mata kuliah manajemen pelayanan global. Itu salah satu kuncinya. Maka di beberapa pertemuan saya dengan pengelola perguruan tinggi saya tawarkan, kenapa tidak membuka mata kuliah yang intinya adalah kita harus memastikan kepada mereka manajemen pelayanan yang global. Jadi ketika Ibu Bapak menyatakan bahwa kurikulum kami itu sudah mampu membawa daya saing internasional, harus jelaskan bagaimana input, proses, output, dan outcome-nya. Outcome-nya yang tadi Bapak Ibu, lulusan kita telah mampu menjadi evangelis atau apa namanya saya kata Bapak ya, di negara lain. Makanya Bapak Ibu, sekolah keperawatan di Indonesia ini menurut hemat saya sama sekolah tinggi yang untuk Katolik itu, hemat saya mereka sebetulnya sudah berrekognisi internasional. Karena tadi ada di antara kita yang tidak ngerti di situ Bapak, kira-kira apa sih yang internasional itu gitu kan? Tidak lain kalau harus berbahasa Inggris. Jadi kalau saya melakukan proses pembelajaran ini Inggris gitu ya, apakah saya sudah terlalu tidak? Itu keliru. Bukan bahasa Inggrisnya, tetapi outcome-nya. Apakah lulusan kita itu mampu nggak direkognisi secara internasional? Itu bawahnya. Satu poin dulu kita. Apa yang harus kita persiapkan? Makanya katanya optimalisasi. Artinya apa sekarang? Standar pendidikan tinggi, teramat khusus standar kurikulumnya, yang mengatur standar isi pembelajaran, yang mengatur tentang kurikulum, tercermin dari peta kurikulum, dan implikasinya dalam sebaran mata kuliahnya akan terlihat di mata kuliah bahan kajiannya. Harus bahan kajian yang bagaimana mengantarkan mereka mampu melakukan profil mereka ke global. Apa pikir misalnya? Sarjana teologi ada ya? Apalah profilnya? Profil lulusan dari sarjana teologi apa? Jadi pengelola, bukan pengelola, tapi bukan menjadi pendeta, tapi menjadi pengelola gereja. Pengelola gereja. Di sini Bapak, siapa kapolrinya? Sarjana teologi Bapak. Apalah profilnya kita? Ya, profil lulusan kita apa? Tadi ternyata SDT Riau Batam tidak menjadi pendeta ya, tapi pengelola gereja. Di sini ada yang bisa dari Kurso? Jadi sarjana dulu menjadi guru sekolah, jangan. Itu nanti sarjana Pak itu. Oh dari Pak. Di sini ada berapa prodi sarjananya? 2. Satu adalah Pak sama teologi. Kalau untuk teologi, apa profil lulusannya apa Pak? Ini kan saya dalam proses tes bukan Bapak ya, makanya mungkin tahu saja. Tenaga menjadi
tenaga kategori gereja. Di sini ada yang Bapak, ada yang dari dosen, ada dari apa di sini, atau semua dosen semua? Oke. Dua dosen. Bagian dosen Bapak sama Bapak. Oke. Ingatlah Bapak, Bapak sarjana teologi ada ya. Profilnya pengembangan. Oke. Kalau dari Ditsus, Bapak dari Ditsus? Iya. Ditsus itu kebenaran ya. Luar biasa. Sekolah tinggi kebenaran. Wih, mantap betul. Jakarta. Apa Bapak? Menjadi hamba Tuhan. Hah? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan ya? Skriptura? Menjadi pelayan adaptif. Ibu Bapak, tolong nanti kembali diteropong kembali bagaimana Ibu Bapak merancang, merumuskan dan menyusun profil lulusan. Apa sih kata kunci dari profil lulusan? Itu adalah peran apa yang akan dilakoni oleh lulusan kita setelah 3 tahun mereka lulus. Setelah 3 tahun mereka lulus. Berarti kalau yang tadi saya ambil contoh STT Real Batam, kalau saya mau katakan bahwa kurikulum STT Real Batam telah terrekognisi internasional, maka tadi adalah pengelola gereja yang pengelola gereja global. Itu jelas, itu profil lulusan kita. Jadi profil lulusan itu menggambarkan peran apa yang akan dilakoni oleh lulusan kita setelah 3 tahun mereka selesai. Oleh karena itu makanya kita melakukan tracer study kan? Tracer study untuk mengetahui apakah profil itu terpenuhi atau tidak. Kalau nanti dicek kembali Bapak Ibu ya, kalau nanti dicek kembali bagaimana kita bisa memastikan bahwa profil kita itu. Nah, yang saya katakan tadi, jika profil kita ingin kualitasnya terrekognisi internasional, tergambar dari profilnya. Profil itu Bapak Ibu, profil lulusan itu nanti akan dibekali oleh siapa? Dibekali oleh peta kurikulumnya. Kemudian Ibu Bapak itu akan diperkuat oleh struktur mata kuliahnya. Struktur mata kuliah. Dan Ibu Bapak sekalian, keterpenuhan capaian pembelajaran lulusan yaitu Bapak Ibu akan dipastikan per mata kuliah dalam namanya apa? Bahan kajian. Makanya jika Ibu Bapak ingin membawa daya saing kita ke daya saing internasional, maka pastikan Ibu Bapak bahan kajian kita itulah bahan kajian yang betul-betul kualitasnya mampu direkognisi internasional. Sudah mulai dapat gambaran Ibu Bapak apa yang harus kita lakukan? Nah sekarang kita tinggal meresapinya dalam estetik kita masing-masing. Kami mau dibawa kemana? Jadi sekarang Bapak Ibu, ukuran yang menyatakan bahwa kita itu adalah kualitasnya dari sisi standar isi pembelajaran, bukanlah prosesnya disampaikan di delivery in English, bukan. Senanya. Enggak, pasti otomatis. Silakan Pak, Pak Fikri. Ya, kan dalam desain kurikulum itu kan seringkali kita STT itu kan ketika menyusun kurikulum berbasis mengacu kepada visi. Yes. Seringkali visi kita kan itu lokal. Itulah yang menyebabkan sehingga kita sulit untuk menerapkan itu menjadi kurikulum itu menjadi internasional karena basic kita kan visi itu visinya lokal. Yes. Dan berarti visi kita harus revisi lagi supaya dia bisa internasional gitu kan visinya. Ya, karena kalau tidak demikian kan pencapaian visi bisa nggak tercapai gitu. Nah itu mungkin kendalanya yang perlu dipikirkan bagi seluruh sekolah tinggi teologi ya gitu. Kalau ya memang ada yang sudah visinya sudah internasional mungkin, tapi kan sebagian besar saya lihat itu visinya masih lokal gitu ya, masih lokal. Misalnya contoh beberapa hari lalu saya asesmen satu sekolah gitu ya, visinya lokal tapi pencapaian internasional. Saya bilang sih luar biasa, tapi visinya kan harus diganti saya kira. Ya, karena visi lokal tapi pencapaian internasional memang luar biasa. Tapi ya saya katakan sih mereka melewati visi mereka. Gitu. Sehingga saya menyarankan salah satu rekomendasi ya harus merubah visi ya. Jadi berarti harus, karena kan kita tidak boleh
melewati visi ya. Kalau visi itu tidak tergambar dalam kurikulum, berarti kan kita keluar dari visi yang sebenarnya. Jadi solusinya gimana? Jadi kita harus bagaimana? Karena kurikulumnya kan sudah ada. Itu sudah ada. Ibu Bapak sekalian, nanti masuk ke nomor 2, tapi langsung saja sekarang. Karena itu telah mengantarkan kita ke sana. Yang mau sampai dengan nomor itu, apapun yang kita lakukan di perguruan tinggi kita, yang kita nanti tetapkan menjadi standar pendidikan tinggi yang harus kita PPDB-kan, itu semuanya muaranya bagaimana yang kita laksanakan untuk memenuhi visinya kita. Karena Bapak SPMI yang akan kita implementasikan itu, kita harus PPDB-kan itu semuanya haruslah ke visi. Semuanya harus ke visi. Visi itu adalah mimpi kita jangka panjang. Mimpi kita, makanya selalu saya katakan berulang kali di dalam layar kita tetap katakan bilang, tidak boleh ada visi itu visi pimpinan. Beberapa institusi saya temukan Bapak Ibu, pimpinannya berganti, visinya berganti. Tidak boleh Bapak Ibu. Visi itu adalah visi institusi kita. Maka harus di-state secara sempurna Bapak Ibu. Apa sih mimpi kita? Paling tidak berapa ini kalau saya bilang 50 tahun ke depan. Contohnya Indonesia maju 2050. Kita coba bilang. Kenapa saya buat SPP Kerusu Indonesia untuk mimpinya tahun 2050 menjadi apa? Unggul dan berkembang di mana? Kan gitu jadinya. Makanya nanti Bapak Ibu tolong dipastikan. Visi itu harus Ibu Bapak turunkan dalam suatu aras yang saya sebut namanya milestones, tonggak-tonggak pencapaian. Di tempatnya Abang Vicky, visi tahun berapa? Tahun 2034 kan. Jadi kalau ditanya asing, Ibu Bapak adalah visinya apa? Ya visi tahun sekian kami seperti itu. Berarti kami bermimpi tahun 2050 misalnya, sekolah kami akan seperti ini. Otomatis nanti Bapak, tahapan-tahapan pencapaian inilah yang akan menjadi guidance kita, menjadi pedoman kita untuk melaksanakan apapun. Contoh misalnya, saya kasih milestone-nya seperti ini. Seperti saya contoh di tempat kami, Pak. Saya sudah bermimpi adalah tahun 2040 Institut Bisnis Informatika menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Maka susun. Ketika saya pertama kali jadi rektor tahun 2015, saya susun 2015 sampai 2020 kampus kami akan unggul dan terkemuka di nasional. Itu jelasin. Itu artinya apa? Saya harus memastikan kualitas kami itu harus kualitas yang diakui secara nasional. Saya lihat dari mana? Dari peringkat akreditasinya. Maka saya akan susun semua yang namanya dengan pilar-pilar pencapaian saya selama 2015 tahun 2020. Pilar-pilar ini harus mampu membawa daya saing saya ke daya saing nasional. Maka saya targetkan 75% program studi harus berakreditasi A. Itu jelas. 75%. Puji Tuhan, dari 8 program studi kami itu adalah 5 kami mendapatkan A. 3 kami sekarang. Itu clear. Kurikulumnya pun saya harus bangun kurikulum yang mampu. Ini Bapak Ibu ya, mimpi kami 2040. Mimpi kami 2040, tetapi kami punya milestone. Bisa Bapak ya? Bisa Bapak ya? Maka saya akan bagi jadi 5 tahunan. 2015 sampai 2020. 2020 sampai 2025 saya mau lagi bilangnya. Itu apa? Saya katakan di situ kami harus terrekognisi paling tidak di Asia Tenggara. Maka tridharma perguruan tinggi kami haruslah mengarah kepada lulusan kami paling tidak harus mampu bersaing di Asia Tenggara. Jadi ketika Ibu Bapak sebetulnya katakan tadi pencapaian pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, Ibu Bapak sudah melampaui, berarti visi Ibu Bapak untuk merancang, rumuskan dan susun itu Ibu Bapak harus
harus orientasi visi. Jika ibu bapak memang sudah mampu melampaui itu, awal pikir saya katakan di saatnya kita reorientasi visi. Mari kita lakukan reorientasi visi institusi kita. Kata kunci di sana ibu bapak adalah pencapaian. Makanya dikatakan di standar nomor 1, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT melampaui SNDQ yang pertama ibu bapak harus punya namanya apa? Standar identitas. Standar yang mengatur tentang kriteria minimal bagaimana ibu bapak merancang, merumuskan dan menyusun visi. Bagaimana ibu bapak mengimplementasikan visi ibu bapak. Bagaimana ibu bapak memonitor dan mengevaluasi visi ibu bapak. Dan bagaimana ibu bapak memutakhirkan visi ibu bapak. Saya terlalu semangat ya. Emang gini ya, kan visi institusi kan biasanya termaktub dalam rencana induk pengembangan sehingga bisa 30 Bisa tahun. betul. Ya. Tetapi kan visi dari prodi itu kan 5 tahunan. Izin langsung kita izin abang pikir visi itu nggak ada 5 tahunan. Maksudnya di prodi ya. Sama. Karena di dalam beberapa kali pertemuan mereka selalu katakan gini, kan visi prodi itu dievaluasi setiap 5 tahun. Bukan. Visi itu visi prodi. Jadi gini, visi institusi harus mampu memenuhi visi prodi. Iya. Itu kan ada jelas. Visi prodi sekarang ibu bapak dalam konsep yang baru sebetulnya nggak ada lagi visi prodi, ada visi keilmuan. Nah, maksudnya ini berarti yang lebih dulu direvisi apakah prodi atau institusi kalau institusi baru turun ke prodi. Jadi ketika ibu bapak katakan tadi bapak katakan sederhana ya, visinya bapak menjadi adalah salah satu pengelola pendidikan tinggi yang unggul dan terkemuka di bidang ini terrekognisi internasional pada tahun 2050. Berarti nanti visi keilmuannya kita di masing-masing prodi itu harus mengarah bagaimana tonggak-tonggak pencapaiannya. Ibu bapak gak ada lagi visi prodi yang ada apa? Visi keilmuan. Gitu ya bang ya? Enggak. Tadi bapak di belakang. Ini kita sambil. Jadi kita nggak ada sesi khusus brief question and answer ya. Nggak ada pak. Langsung saja. Pokoknya bebas. Tidak seperti saya. Ya, oke. Boleh bapak. Mas boleh. Silakan. Sebenarnya ada beberapa yang saya mau tanya, tapi kita mau fokus di masalah visi dulu. Yes. Kalau ada contoh visinya bapak sebut, biar saya coba urai sedikit. Iya, maksud saya sebenarnya visi yang baik itu indikatornya apa sih Pak? Itu pertama ya Pak ya. Karena kalau saya lihat beberapa STT ini dalam menjabarkan visinya masih rancu Pak. Jadi antara lembaga dengan seperti apa lulusannya begitu, berapa dia, profil lulusan. Nah jadi contoh misalnya banyak STT ingin menjadi STT yang menghasilkan nama Tuhan yang bla 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 misalnya gitu kan. Nah sedangkan kalau dari yang Bapak sampaikan lebih kepada lembaganya mau kemana begitu kan. Nah jadi mungkin perlu diberitahu ke kami bagaimana sebenarnya visi yang benar itu gitu kan. Nah lalu yang kedua, kalau kita bicara visi dalam tingkatan global ya seperti yang Bapak sampaikan, kalau saya melihat mungkin banyak STT yang kurang percaya diri Pak. Iya, kalau kita bicara internasional begitu ya, saya yakin banyak STT yang kurang pede Pak. Artinya kalau saya bandingkan dengan beberapa kampus lain, memang mereka selalu berbicara levelnya internasional Pak. Nah, maksud saya begini Pak, apakah realistis gitu Pak? Dalam misalnya 20-30 tahun lagi kita bicara langsung ke level internasional Pak. Nah kira-kira bagaimana Pak langkah-langkahnya untuk mencapai kepada ya visi yang internasional itu Pak? Itu ya, mungkin itu dulu Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dari STT Lens itu singkatan atau apa Pak? Ada singkatan Pak. Iya ada Pak. Lighthouse Equipping Theological School. Oh, luar biasa. Izin Bapak. Jadi visi. Sebetulnya Bapak Ibu adalah visi ini sebetulnya adalah kata benda yang menjadi tujuan hidup kita. Mau menjadi apa kita sebetulnya? Coba misalnya contoh.
saya ditanya orang apa sih visinya bisa selesai? Sederhana saja visi saya. Menjadi apa saya? Menjadi seperti Kristus. Simpel kan? Sekarang tanyakan, STT Let's misalnya, mau jadi apa? Ya udah itu visinya kita. Hanya rumusan visi itu, nah itu Ibu Bapak cara merumuskannya, bukanlah asal dibuat-buat. Cara merumuskan visi itu tetap harus mengedepankan prinsip yang ditandai dengan SMART. Ya tapi apa ya? Harus spesifik. Sudah kayak Ibu Bapak, pernyataan visi kita sudah spesifik atau tidak? Dan pencapaiannya nanti yang spesifik itu sama diukur toh. Misalnya menjadi unggul dan terkemuka di Asia tahun 2040. Oh itu clear kan? Itu jelas clear kan? Menjadi salah satu lembaga pengelola atau institusi bisnis ya, yang unggul dan terkemuka di Asia jelas saya itu. Maka sekolah institut bisnis dan informatika PNI akan ngomong apa? Kami adalah sekolah bisnis yang unggul dan terkemuka di Asia. Jadi artinya apa? Ketika ada orang akan mau belajar bisnis, kemana datangnya? Ya ke tempat kami pada tahun 2040. Makanya kalau sekarang kami tidak memiliki mahasiswa asing, kami boleh. Karena visi kami nanti pada tahun 2040, sudah saya katakan di situ paling tidak ada 25% mahasiswa adalah mahasiswa yang datang dari Asia. Itu clear. Ya kan? Kemudian adalah harus dapat dicapai kan? Cukup, harus dapat dicapai. Artinya apa? Ketika saya menyusun visi saya, harus saya pastikan resources yang saya miliki itu harus mampu mendukung apa yang harus saya capai itu, Bapak Ibu. Realistis, jelas ya, dan time bound kapan? Karena ini kan jelas 2040. Begitu caranya Bapak Ibu. Apakah boleh nggak bebas kita merancang rumusannya? Boleh. Tidak perlu ada kesepakatan bersama dalam bentuk template rumusan visi ya, nggak perlu Bapak, nggak perlu. Setiap perguruan tinggi bebas asalkan apa Bapak Ibu dipastikan tadi jelas Bapak Ibu ya, mau jadi apa kita? Kalau ditanya misalnya lah, Bapak Sumberti, Bapak kalau saya tanya apa visinya Bapak? Bukan visinya STT Guso ya, visi pribadi Bapak, mengelola STT Guso. Kalau saya Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak jawab saya akan berkata sederhana. 1000 tahun lagi kita akan bersama-sama dengan Bapak kita Kristus Yesus di surga. 1000 tahun lagi. Ketika nanti Ibu Bapak kita dari surga, kita bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau kita melihat ke dunia ini, maka saya lihat nanti institut bisnis dan informatika itu masih ada. Itu masih ada 1000 tahun yang akan datang. Dan kalau sekarang luasnya hanya kurang lebih 2 hektar, nanti harus menjadi 2000 hektar. Kalau sekarang mahasiswanya baru ada 3.000, nanti ada 3 juta orang. Kalau sekarang mereka hanya datang dari Indonesia, khususnya dari Jakarta dan luar kota, nanti akan datang dari seluruh dunia. Itulah visi saya secara pribadi untuk mengelola perguruan tinggi itu. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu adalah visi pribadi. Ini Ibu Bapak haruslah diayomi oleh apa? Visi institusi. Ya tidak boleh lah kita visi STT terus 1000 tahun yang lain. Itu tidak mungkin aja Bu. Kan tadi Pak, realistis dong, time bound-nya dong. Gitu. Maka nanti Bu Bapak di sini nih. Bagaimana kita menyusun? Gak apa-apa ya, agak di sini Bapak ya. Boleh tak? Boleh ya supaya dapat gambaran secara baik ya. Maka Bapak Ibu dari sini nanti kita akan buat namanya dengan milestone. Tonggak-tonggak pencapaian. Ini menjadi milestone-nya kita. Tonggak-tonggak pencapaian kita. Maka biasanya Bapak Ibu saya membagi menjadi yang namanya dengan dimulai demikian. Tahap pertama. Seperti Bapak izin. Kalau saya boleh diberikan kesempatan memberikan bukan nasihat. Karena memang sekali saya ingin hidup saya ini seperti yang tadi di proses learning pagi ini. Saya ada pertanyaan dari pendeta. Apa nama pohon rohani hari di barat?
Makrohoni artinya adalah berdampak. Apakah dampak dari Alkitab itu dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam berkomunikasi dengan manusia yang lain? Jawaban saya cuma satu. Saya katakan bahwa saya harus mampu menjadi living example, menjadi contoh yang hidup, menjadi kitab terbuka melalui pembahasan yang murni, melalui perbuatan yang hidup bagi orang lain. Menjadi perbuatan saya harus menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Terwujud dari 4 hal dalam hidup saya. Saya sampaikan tadi. Saya harus mampu menjadi konselor bagi orang lain. Saya harus mampu menjadi fasilitator bagi orang lain. Saya harus mampu menjadi motivator dan inspirator bagi orang lain. Dan hidupku haruslah menjadi hidup yang melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu saya Bapak, tadi saya sampaikan ke mereka, prinsip hidup saya adalah sederhana saja. Hati menjadi seorang hamba. Dan saya selalu mengamini Bapak itu ada satu lagu di buku NDHKBP. Saya suara saya jelek Bapak, tapi jangan diketawain ya. Saya satu lagu ada di buku ND nomor 691 ayat 2. Ayat 2, judul lagunya adalah Pasangan Mati Yesus. Lagunya demikian. Pakai hukuman tanganku, lalu lakar si maju jatuh, mengikut Tuhan, ku masalah maju Yesus, seluruhnya diriku, ku masalah maju Yesus, seluruhnya mulki. Kita punya apa? Saya akan pakai tangan saya untuk mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kakiku dan semua hidupku saya gunakan hanya untuk menghidupi Dia. Kuserahkan pada Tuhan seluruh diriku, kuserahkan pada Tuhan seluruh hidupku. Sama seperti Bapak Ibu. Ketika Ibu Bapak sudah berkomitmen untuk mengelola STT masing-masing, Ibu Bapak jangan ada yang tawar hati. Berkomitmen terus. Gak boleh lagi ada yang mundur. Mari. Saya tadi izin Bapak, dengan saya ingin menjadi seorang konselor bagi tempat lain, izin saya memberikan sedikit masukan. Bukan nasihat Bapak, memberikan masukan, memberikan pemikiran, memberikan ide dalam pengembangan. Maka Ibu Bapak biasakan demikian. Tahap pertama, 5 tahun pertama. Tahap pertama silakan Ibu Bapak memastikan apakah Ibu Bapak sudah masuk kepada namanya tahap konsolidasi. Ini paling utama. Pastikan Ibu Bapak pengelolaan perguruan tinggi kita juga dibangun dalam dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Konsolidasi. Konsolidasi itu Ibu Bapak Ibu adalah dasar yang kuat kita untuk dalam yang namanya dengan proses perubahan. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa melakukan perubahan jika kita belum memiliki fondasi yang kuat. Tahap konsolidasi. Setelah itu Bapak Ibu, saya katakan tahap yang kedua. Ini kita masuk pada tahap pertumbuhan. Ini kita masuk dalam tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini Bapak Ibu, tahap pertumbuhan sekarang adalah berkualitas mana, berdaya saing apa. Saya katakan Bapak Ibu 5 tahun yang kedua, Ibu Bapak harus berani menyampaikan kami harus masuk kepada pertumbuhan yang saya sebutkan berdaya saing nasional. Maka segala sesuatu Bapak Ibu harus Ibu Bapak siapkan. Salah satu di antaranya adalah sistem dan bukti Ibu Bapak Ibu harus Ibu Bapak tetapkan untuk mampu membawa kita punya daya saing nasional. Terus saya katakan, maka Ibu Bapak dalam tahap yang ketiga, Ibu Bapak itu harus mampu membawa pertumbuhan berkelanjutan, berdaya saing regional. Baru tahap 4 Ibu Bapak, inilah sama, pertumbuhan berkelanjutan berdaya saing ini Asia. Dan yang lain baru tahap 5. Ibu Bapak harus berani memimpikan institusi kita itu
pertumbuhan yang berkelanjutan, berdaya saing global. Jadi kadang-kadang tadi kita kata sama Vicky, banyak orang menyatakan apa? Di sininya visinya, visi global, tetapi elaborasi visinya nggak jelas. Banyak. Setiap visi ngomong, visi internasional itu ya. Tapi ketika kita tanya, bagaimana mereka mengelaborasi menjadi 5 tahap ini? Mohon maaf. Makanya Bapak Ibu di kriteria 1, Ibu Bapak harus mampu menyampaikan bahwa ini visi kami yang dapat kami bangun berdasarkan ini, dan ini elaborasi visi kami yang harus kami bangun. Nah, oleh karena ini Bapak Ibu, yang tidak bisanya, kalau orang itu tidak bisanya Pak, rektor itu selama 25 tahun, tidak bisa jadi. Sebetulnya sangat indah kalau apa? Ini satu kepemimpinan Pak. Makanya kita katakan apa? Paling tidak dua-dua lah. Hanya harus ada kepastian keberlanjutan dari yang ini masuk ke sini. Maka Ibu Bapak pastikan ketika kita membangun institusi kita, ini sebetulnya ini dari dulu sebetulnya yang dibangun oleh Pak Harto. Cuma dia kebablasan Pak. Dia semua menjalankannya karena dia nggak percaya sama orang lain. Sebetulnya kurang. Visinya Pak Harto yang dibuatkan dalam GBHN kita itu sebetulnya sangat bagus. Cuma mohon maaf dalam bahasa gaulnya sekarang, maruk beliau semua yang datang itu. Karena kan setiap kali pergantian pemimpin berubah lagi. Desperate sama Vicky, desperate. Ini harus kita pastikan. Karena di STT juga sering terjadi begitu, sehingga milestone yang dibangun roba lagi. Betul. Betul dong. Karena tadi visi pribadi yang dibawa, bukan visi institusi. Ya, gini Bapaknya, ini merespon yang disampaikan oleh Anak Vicky. Beginilah caranya kita untuk mereview sebetulnya apakah visi kita itu rumusan pernyataan visi kita itu, apakah pernyataan visi itu bisa kita buktikan, bisa kita buktikan. Jadi tadi alam pendeta sudah terima kasih. Tidak Ibu Bapak. Jadi sama. Kalau kita mau unggul, tolong dipastikan bahwa implementasi tridharma perguruan tinggi itu harus terrekognisi internasional. Saya bertanya gini Pak Pendeta. Di sini ada berapa banyak pendeta? Banyaknya? Banyak. Puji Tuhan. Jadi saya berada di orang-orang kudus dan orang-orang suci. Iya kan? Ya kan begitu kan? Berdiamlah dengan orang kudus, maka kamu akan kudus. Kalau kamu berdiam dengan orang-orang pemabuk, maka kamu akan menjadi pemabuk, gitu ya. Mudah-mudahan kekudusan Ibu Bapak boleh tertular ke saya. Makanya saya sangat senang kalau boleh istri yang baik. Tadi saya pertanyaan, menurut Ibu Bapak nih, menurut Ibu Bapak, saya katakan dia adalah penelitian terrekognisi internasional. Saya bertanya Pak, sebenarnya sederhana. Ibu Bapak tidak perlu melakukan penelitian itu harus bekerja sama dengan peneliti internasional. Tidak. Tidak melakukan risetnya berkolaborasi dengan pengelola perguruan tinggi dan enggak, bukan itu. Bukan itu semata-mata. Tetapi isunya, isu yang Ibu Bapak teliti itu haruslah isu yang namanya international issues. Ini tolong Bapak berarti dipastikan di standar isi penelitian. Ibu Bapak harus stated secara sempurna bahwa kedalaman dari penelitian yang dilakukan dosen, kalau kita ingin berterrekognisi atau berdaya saing internasional, penelitian atau dosen haruslah penelitian yang isunya isu internasional. Itu saja. Ini mau Bapak lakukan sebagai dosen. Ibu Bapak pastikan itu adalah di penelitian dosen. Ini Bapak sebetulnya sudah kita kenal penelitian internasional. Banyak Bapak Ibu, sekarang kan jelas. Kemarin saya bincang-bincang dengan SDT Jakarta, ternyata mereka sudah masuk arah konsep ke sana. Ibu Bapak tentunya sudah menjalani ya SDG Asia, Sustainable Development Goals 2020 ya kemarin ya, sampai 2040.
Kalau seandainya adalah ibu bapak, penelitian dari dosen-dosen ibu bapak sudah dikaitkan dengan isu apa? Kan ada 4 pilar. Ada 4 pilar di SDGs itu. Pilar yang paling cocok sekali dengan SDG. Cocok sekali dengan SDG. Isu-isu apa internasional sekarang yang sebetulnya ibu bapak bisa teliti. Saya sedang mau membuka sebelumnya siapa tahu nanti ada aman yang di sini ya. Saya sekarang merasakan begini Pak. Paham penyebaran kristologi itu sekarang sudah berubah di dunia. Christian Science. Christian Science sekarang menjadi isu yang sangat internasional terkait dengan sekarang penyebaran dogma Kristiani yang menurut hemat saya itu situ berlawanan dengan dogma Kristen kita. Jika ibu bapak mampu melakukan penelitian terkait dengan Christian Science itu, bagaimana dampaknya? Penelitian bapak sebetulnya sudah menulis namanya apa? Penelitian berskala simpel sebetulnya. SDGs, pilar yang keempat kesejahteraan. Jika ibu bapak mampu membuat katakanlah sebuah telah tentang bagaimana sebetulnya manajemen gereja antar negara, bagaimana pola katakanlah pelayanan gereja di Filipina, kemudian di mana-mana. Sebenarnya ibu bapak telah menulis apa? Penelitian yang berskala internasional. Ini selalu saya sampaikan kepada para asesor gitu ya. Tolong ini harus kita pahami bersama berpikir. Kalau kita selalu berpikir internasional apa? Saya harus meneliti dengan Singapura. Saya meneliti dengan Thailand. Iya, karena ada yang lain. Itu juga ketika saya meneliti dengan dia, artinya apa? Kami melihat dari sudut pandang antar negara. Karena sama Bapak Ibu, publikasi terhadap yang Bapak publikasikan hasil kita itu di jurnal-jurnal internasional bereputasi sebetulnya namanya apa? Karena apa? Jurnal kita itu akan dibaca oleh orang yang membaca siapa? Bukan hanya orang Indonesia. Ketika tulisan kita itu mampu dibaca oleh berbagai ragam bangsa, sebetulnya itu namanya apa? Terrekognisi internasional. Sekarang kembali ke kita. Apakah sistem penjaminan mutu yang kedua ini pakai tantangan itu harus dipastikan apa? Implementasi dari sistem penjaminan mutu itu harus mampu menangkap apa yang sudah kita pastikan kita tetapkan di dalam nomor 1. Terlihat dari mana Bapak Ibu standarnya kita? Sudahkah pernyataan isi standar yang nanti kita akan bedah? Dan nomor 5 itu sudah memastikan pernyataan isi kita itu yang dibarengi dengan yang nomor 6 indikator capaiannya dan nomor 7 strategi pencapaiannya. Sudahkah mampu memastikan keterlaksanaan apa yang kita tetapkan di nomor 1? Contoh Bapak Ibu. Kata-kata tadi adalah penelitian. Kata-kata tadi apa? STT Kerusu Indonesia ini ingin memiliki kualitas daya saing nasional apa? Maka ibu bapak pastikan apa? Di pernyataan isi di standar hasil penelitian bunyinya harus demikian. Kepala unit atau kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen paling tidak melaksanakan satu judul penelitian yang meneliti tentang isu nasional 1 tahun akademik. Itu clear. Jadi artinya apa? Kita sudah punya standar bahwa penelitian dosen kita itu apa? Berdaya saing nasional. Hal yang sama ketika kita merujuk kepada pasal 46 ayat 5 yang menyatakan bahwa hasil lamaran dosen yang sifatnya tidak rahasia, tidak mengganggu kepentingan orang, wajib harus diseminarkan, dipublikasikan dan difasilitasi untuk memperoleh haknya. Hak maksud itu hak ciptanya ya. Maka mereka publikasi. Maka saya harus membuat satu standar. Kepala LPP bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen di STT Real Batam mempublikasikan hasil penelitiannya paling tidak di jurnal mana. Jika ibu bapak ingin nomor 2 ini adalah implementasi dari nomor 1, maka pasti apa? Kalau kualitas, kalau daya saing kita daya saing nasional, publikasinya di mana tadi Pak? Paling tidak di jurnal nasional terindeksi. Selesai.
Sudah bangun dapat gambaran sekarang. Itu namanya dengan optimalisasi. Jadi optimalisasi itu harus dipakai bukan hanya tersedia standarnya, tidak. Tetapi apakah kedalaman dan keluasan standar itu mampu tidak menjamin daya saing yang kita harapkan? Ibu bapak saya pernah sedih. 10 tahun yang lalu, saya diundang salah satu akademi keperawatan. Makanya saya sudah sedih, Bu. Saya baru berkenalan dengan STP ini adalah itu dimulai dari STP Jakarta. Itu pun saya ketemu mereka pada tahun 2015 ketika mereka mau akreditasi. Itu baru pertama kali saya masuk ke SDT. Ketika mereka mau itu saya dari mereka semua gitu ya. Puji Tuhan, agak bagus kakaknya. Hasil yang saya jelaskan itu ya dari hamba orang di pasung-pasung. Terus kita masalahnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Menjadi saluran berkat. Yang saya pastikan di sini Bapak Ibu adalah 10 tahun yang lalu itu saya telah diundang akademi keperawatan bunyinya demikian Bapak Ibu. Yayasan itu melalui pimpinannya mengundang saya datang untuk menjelaskan SPM 10 tahun yang lalu. Karena apa? Karena sama. Mereka itu merasa mau nggak jalan-jalan padahal SPM sudah harus dijalankan. Terus Ibu Bapak coba bayangkan Bapak. Pernyataan isi di standar hasil penelitian mereka bunyinya setiap dosen berkewajiban mempublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional. Mantap toh? Jelas ya? Internasional toh? Mantap ya? Mantap. Kemudian saya tanya begini, Bapak Ibu, akademi keperawatan, ada mereka 10 dosen. Saya tanya Bapak Ibu, siapakah di antara ibu bapak yang sudah memiliki jabatan fungsional, yang sudah memiliki JJA, jabatan akademik? Angkat tangan lagi beberapa. Berarti ada orang yang belum. Terus saya tanya, ibu, bapak, yang dalam orang, kenapa belum nulis jabatan? Pak, susah nulis jurnal. Bayangin Bapak, standarnya dari apa? Tidak sama. Ini nulis jurnal susah. Jadi itu dong. Itu kan. Itu artinya apa? Standarnya salah ada. Jadi standar itu hanya akan dibuat adalah kelengkapan administrasi, dong. Tapi kedalaman dan keluasannya tidak menjadi implementasinya. Itu karena optimalisasi betul. Jadi kita hari ini akan menggali sebetulnya adalah apakah ibu bapak telah melakukan proses pemastian. Jangan hanya ada standarnya, enggak. Kalau hanya ada standarnya bapak ibu bapak itu maksimum hanya akan memperoleh perintah akreditasi adalah baik saja itu amal pikir asesor. Iya makanya dan kebanyakan masih begitu makanya masih begitu pak. Kita belum menggunakan seperti saya katakan tadi adalah jangan sampai Pak Mohon di SPMI belum ada dampaknya bagi kita. Hanya kita punya SPMI, kita punya kan sebetulnya apakah SPMI jalankan atau tidak? Saya sampaikan kepada ibu bapak, boleh ya? Saya berdebat kami bapak, izin ya bapak ya. Kami bapak ibu, saya sudah memastikan bapak kami itu keamanan dan kebersihan mobil itu wajib harus membuat rencana kerja setiap tahun akademik berbasiskan security. Security sama mobil membuat rencana kerja. Dia ada standar. Karena kami punya standar. Kami punya standar keamanan dan kebersihan. Sehingga standar itu harus dilaksanakan. Cara melaksanakan apa? Dia harus menyusun apa-apa yang harus dia kerjakan berdasarkan standar itu. Karena kan ibu bapak masih ingat ya, tuliskan apa yang akan Anda kerjakan dan kerjakan apa yang sudah Anda tulis. Sebetulnya apa yang akan Anda kerjakan dituliskan sudah kita tuliskan di mana? Di standar. Banyak kita belum sadar itu bapak ibu. Segala sesuatu yang mau kita kerjakan itu sudah kita tuliskan di standar. Makanya pola merancang menyusun standar itu kan jelas A, B, C, D. A-nya ada rencana apa? Siapa yang akan mengerjakan audiens? B-nya apa yang harus dia kerjakan? Behaviors. C-nya kompetensi apa yang harus dia capai?
degree yang kapan itu harus dia capai. Itu jelas. Sehingga Bapak, kalau kita punya standar perpustakaan, simpel sebetulnya. Perpustakaan harus mengerjakan pekerjaannya terkait dengan perpustakaannya harus memenuhi apa? Standar perpustakaan. Itu namanya dengan SPMP. Itu namanya SPMP. Dan luarannya itu yang akan kita gunakan sebagai golden ticket kita untuk SPMP. Nah, salah satu problem kan standar itu karena tidak disosialisasikan kepada dosen, tenaga pendidikan dan yang lain-lain itu, sehingga itu tadi apa yang mau mereka kerjakan mereka nggak tahu sehingga tidak mengerjakan. Ada beberapa STT juga yang saya dampingi, mereka memang saya tanya sudah disuruh enggak, ini cuma tidak disosialisasikan, sehingga kalau tanya ke dosen ya nggak tahu standarnya, sehingga kalau nanti bicara penelitian internasional ya tidak dilaksanakan karena dia nggak tahu bahwa diwajibkan mereka untuk publikasi internasional. Persis. Itu kendalanya di beberapa STT, sehingga mungkin ke depan ya Pak Kris sebagai ketua bisa harus apa kan, harus semua tenaga pendidikan, dosen dan semua yang berhubungan dengan STT, apalagi sudah ada pernyataan standarnya harus disosialisasikan, karena kalau tidak kan mereka tidak mengetahui. Nah, itu salah satu problem yang saya lihat juga di beberapa STT seperti ini. Baik. Responnya sangat luar biasa. Saya katakan luar biasa. Artinya gini, tolong nanti standar yang akan kita perbarui hari ini itu tolong jangan dijadikan menjadi bahan keterangan yang tidak boleh disentuh, hanya boleh dilihat dan dipandang. Jangan. Itu tolong standar itu tidak berhenti di kamar kerjanya si kepala penjaminan mutu. Harus kita. Coba kita cek sekarang. Mana probi? Saya nggak ada probinya ya. Kalau nanti itu berarti belakang probi, nah, jangan. Ya? Agak siang ya. Ini pertimbangan ini. Kemarin di SPT itu saya Jakarta ya. Di situ Jakarta itu ada 73 standar nama itu bukan sekali. Saya mengkaget sekali-kalinya. Saya sampai hampir melompat dari kursi saya. Karena kan saya kaget. Terus saya buatlah, saya plotting lah antara ketersediaan dan ketercukupan standar dengan kebutuhan praktis dalam rangka memastikan SPME nomor 3. Saya petakan semua. Setelah saya petakan, baru mereka ngaku, ternyata yang mereka buat itu standar turunan. Standar turunan itu tidak begitu. Standar turunan itu akan menjadi indikator kinerja tambahan. Tetapi indikator kinerja utama itu datang dari standar utamanya dan bukan standar baru. Maka nanti akan saya sampai di situ. Paling tidak Bapak Ibu harus memiliki 39 standar untuk memenuhi 9 kriteria. Nanti akan sampai saya. Nanti akan sampai di situ. Sekarang masalahnya itu hanya administrasinya saja. Padahal Bu Bapak nanti akan tanya. Padahal Ibu Bapak, saya akan lewat sedikit. Apa yang harus dipersiapkan pengelola UPPS jika PS-nya diakreditasi? Cek, mari kita masuk ke nomor 3. Bukti terlaksananya siklus penjaminan mutu itulah merujuk kepada pertanyaan, kita harus mendeskripsikan bahwa PPEPP itu terlaksana di PS. Dipertegas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Jadi mari kita lihat. Ini luar biasa. Pengakuan yang tulus dari Abang Vicky ini akan menjadi satu berita sukacita bagi kita. Karena banyak yang terjadi. Si pelaksana standar, nah ini saya mau bilang. Kalau kita mau mengimplementasikan terlaksana siklus itu ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya. Ada 3 pihak. Satu namanya si pelaksana standar, 2 namanya si penanggung jawab standar, 3 namanya si pengendali standar. Si pelaksana standar ini adalah